Nah, jadi akan ada beberapa perhatian dan informasi terkait dengan pengajuan topik seminar. Yo, jadinya tolong disimak baik-baik pemaparan informasi yang saya sampaikan. Oke, saya share screen dulu ini. Ya, sudah tertampil di sana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Sudah, Pak. pin dulu. Jadi bisa dihemat bandwidth-nya, bisa di-off-kan kameranya semasih saya presentasikan strategi menemukan topik seminar. Itu judulnya malam hari ini, sehingga nantinya kalian tidak akan membingungkan diri kalian sendiri untuk menemukan topik seminar apa sih yang akan saya mau ambil atau mau saya ajukan. Nah, tentunya ini ada beberapa rambu-rambu, ada 6 rambu yang saya tuliskan di slide ini. Yaitu yang pertama, kalau kalian sudah sempat membaca, yaitu temukan topik penelitian yang cukup luas. Jadi cari dan temukan topik yang menjadi goal kalian dulu. Apakah kalian akan mengambil sistem kendali? Atau kalian akan mengambil citra, pengolahan citra, atau mengambil jaringan komputer, atau mengambil pembuatan web yang ada tambahannya dengan peripheral microcontroller. Nah, seperti itu dulu. Tentukan dulu kemana arah dari minat dan keahlian kalian selama ini yang sudah kalian dapatkan berkuliah dari semester 1 sampai dengan sekarang ini. Itu dulu. Jadi fokuskan dulu mau kemana arahnya. Yang kedua, susun komponen pendukung topik penelitian. Nah, jadi di sini menjabarkan alat dan komponen pendukung dari topiknya. Jadi kalau misalnya ini contohnya aja ya, sistem kendali yang menggunakan microcontroller. Nah, kalian hitung dulu atau list dulu, daftar dulu apa saja sih komponen-komponen pendukung yang akan digunakan. Ya, jadi list secara secara random saja dulu. Saya mau pakai microcontrollernya apa ya? Nah, lihat dari beberapa literatur atau dari contoh-contoh, saya mau menggunakan yang ini, itu dulu. Terus outputnya apa nih? Saya menggunakan perangkat Android misalnya, list dulu semuanya. Jadi ibaratnya ada sebuah bahan yang nantinya bisa kalian gunakan untuk nantinya mengambil dari semua susunan komponen itu yang nantinya akan dijadikan yang paling pasti. Dulu, ya. Yang ketiga, kelompokkan komponen berdasarkan fungsinya. Jadi, masih kalian melist atau mendaftar komponen-komponen yang kalian gunakan, jadi kalian cari dulu fungsinya dari masing-masing komponen itu apa. Jadi jangan sampai komponen input dipakai output, atau komponen output dipakai input. Nah, itu yang menjadi kekeliruan dalam penentuan topik. Karena banyak sekali yang belum tahu yang mana sebagai input, yang mana sebagai output, atau sebaliknya. Jadi klasifikasi dulu komponen yang digunakan berdasarkan kebutuhan. Secara random saja, secara simultan, dan secara yang terlintas di pikiran kalian, ditulis dulu seperti itu. Oke, setelah itu jelaskan dengan singkat konsep penelitiannya. Dari jabaran komponen-komponen itu, nah komponen ini nantinya apa sih yang akan saya mau angkat? Wah, permasalahan apa? Jabarkan dengan jelas dan singkat gambaran penelitiannya. Ya, jadi dari komponen ini apa sih yang saya akan bisa lakukan? Apa yang akan bisa saya kerjakan? Nah, itu dulu. Karena kalau kita
di belakang list komponen takutnya akan terjadi ketidakpastian. Wah, saya belum tahu nih, saya mau ngambil sistem kendali tapi saya nggak tahu mikrokontrolernya apa. Nah, saya nggak tahu apa itu sensor. Nah, itu jadinya. Saya nggak tahu apa itu LCD. Nah, jadinya kacau nanti di belakang. Mending di awal kalian sudah mencari bentuk-bentuk dari masing-masing topik seminarnya akan kalian tentukan. Kalau jaringan komputer berarti kalian misalnya yang Linux, cari dulu Linux itu seperti apa. Terus misalnya bandwidth, mau ukur bandwidth, bandwidth itu seperti apa penjelasannya. Nah, dari situlah kalian berangkat nantinya apa yang akan mau saya konsepkan di topiknya ini. Setelah itu, yang kelima, susun konsep cadangan dari topik penelitian. Nah, jadi ada konsep cadangan ini dari konsep utama yang mungkin kalian sudah tuliskan. Jadi ada nantinya pada saat pengajuan topik yang pertama ini kurang nih. Ternyata dari saat bimbingan kurang nih. Oh, ternyata kurang nih ranahnya untuk tugas akhir masih kurang. Ini masih ranahnya tugas kuliah gitu. Nah, makanya topik cadangan ini akan dimasukkan ke dalam konsep yang utama sehingga menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh, bahwa ada tambahan konsep yang nantinya akan lahir di pengajuan topik penelitian yang kalian ajukan. Nah, setelah kalian susun itu, mulai kalian membuat infografis dari topik penelitian yang disepakati. Jadi kalian sudah membuat bentuk dari blok diagramnya secara keseluruhan. Jadinya biar kalian dan pembimbing itu memahami apa sih dan bagaimana sih alur dari konsep penelitian yang kalian mau ajukan. Ya, jadi ada bagian input, apa yang dipakai di inputnya itu, di bagian proses, apa yang dipakai di prosesnya itu, di bagian output, apa yang dipakai di bagian output, beserta penjelasan konsep yang kalian sudah buat ini. Nah, jadi konsep-konsep ini nantinya kalian susun dulu. Nah, itu baru membuat infografisnya. Nah, inilah ruang lingkup untuk pengajuan topik seminar. Jadi alurnya seperti ini agar kalian tidak terjadi kebingungan nantinya pada saat sudah menemukan konsepnya. Dimulai dari sekarang yang sudah belajar tentang jaringan, ya cari lebih jauh tentang jaringan, komponen jaringan, apa saja istilah-istilah yang ada di jaringan itu kalian cari lebih jauh lagi. Yang mengambil sistem kendali, ya kalian cari apa sekarang microcontroller yang sedang hit, terus sedang tren saat ini yang banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, apakah itu bisa dipakai di penelitian saya atau tidak? Itu yang menjadi konsep nantinya. Setelah itu baru kalian akan membuat infografis. Nah, nantinya di slide-slide selanjutnya akan ada contoh bagaimana sih membuat sebuah pengajuan topik. Nah, setelah ini ada beberapa syarat untuk pengajuan topik. Nah, ini adalah alurnya untuk menentukan topik yang kalian akan ajukan. Nah, syarat dari pengajuan topik seminar yang pertama adalah ini. Cari dan temukan 2 artikel dari jurnal nasional terakreditasi. Jadi jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6. Dicari dan temukan. Ya, banyak sekali di internet karena semua artikel yang dipublish pasti akan muncul di halaman internet dengan kata kunci yang sudah kalian tentukan. Dicari juga artikel yang terkait dengan topik seminar yang akan diajukan. Jadi saya akan kasih contohnya bagaimana sih menemukan bahwa jurnal itu masuk terakreditasi apa.
atau Sinta 6 atau tidak ada Sintanya. Jadi jangan mencari yang tidak terakreditasi, wajib yang terakreditasi. Ada ciri-cirinya dari jurnal yang akan dicari. Ditemukan 2 sebagai bahan kalian untuk merefleksi ada landasan dalam pengajuan topik. Jadi tidak langsung judul muncul, tidak akan ada seperti itu, harus ada landasan dulu. Sama kayak membangun sebuah rumah, ada lahan dulu, setelah itu pondasi, baru ada tiang-tiang penyangga, nah baru ada tembok-tembok, nah, setelah itu bagian atas, nah bagian atap baru di itu runtutannya. Jadi jangan sampai melompat langsung ke atas. Jadi itu nantinya sulit untuk direfleksi topik seminar. Nah, setelah 2 artikel ini, terus yang kalian cari artikelnya ada 3 di kategori. Sangat relevan, dan cukup relevan. Sangat relevan itu apa contohnya? Misalnya kalian ingin mengambil sistem kendali misalnya atau sistem kontrol yang topiknya itu untuk mengukur mana nih tulisannya? Suhu itu misalnya ya. Jadi artikel yang kalian cari ini harus ada hubungannya tentang mengukur suhu. Baik itu menggunakan sensornya yang sensor LM35 misalnya, atau menggunakan sensor yang sekarang ini adalah sensor apa misalnya termokopel. Jadi saya mau mengangkat tentang mengukur suhu atau memonitoring suhu. Jadi artikel yang kalian cari harus ada hubungannya tentang suhu. Nah, itu masuk ke sangat relevan. Itu aja. Relevan. Nah, berarti ya misalnya artikel yang kalian mau ambil judulnya tentang suhu, tetapi artikel ini tidak secara implisit mengukur suhu, tetapi dia menggunakan microcontroller yang sama dengan yang kalian gunakan. Nah, itu masih relevan dia. Untuk ke sini relevan dia. Misalnya mikronya yang diambil, mikro. Terus cukup relevan. Nah, jadi kalian mau mengambil suhu, bukan artikel yang suhu kalian ambil, bukan yang mikro yang kalian ambil, tetapi objeknya yang kalian ambil yaitu misalnya kamar tidur atau kantor atau lab server atau ruang server. Nah, jadi ruang server itu yang menjadi nantinya bahan untuk di artikel di topik kalian yang cukup relevan karena secara perangkat tidak masuk, secara where-nya tidak masuk, tetapi secara objeknya masuk dia. Oh, jadi bagaimana sih karakteristik dari ruang server? Yang harus berapa sih yang harus stabil di situ? Nah, itu semua cukup relevan untuk dijadikan bahan pengajuan topik seminar. Itu jadinya cari yang sangat relevan, dan cukup relevan. Jangan mencari artikel yang tidak relevan dengan topik yang diajukan. Misal, kalian mau mengukur suhu ruang server. Nah, seperti itu. Topik yang kalian ajukan adalah sama-sama sistem kendali, yaitu sistem kendali untuk menghidupkan otomatis perangkat kendaraan. Nah, kayak gitu jadinya sensornya beda, terus mikrokontrolernya beda, terus objeknya beda, sama sekali tidak relevan, jadi jangan dipakai. Jadi yang masih ada ruang lingkupnya itu yang akan dipakai untuk pengajuan seminar yang kalian akan ajukan. Itu caranya. Setelah ini
Pengajuan topik seminar harus melampirkan artikel yang sudah dikaji. Nah, jadi artikel yang sudah kalian dapatkan itu harus di-upload juga tuh di nantinya akan ada tempat di Classroom untuk mengupload topik seminarnya plus artikel yang sudah dikaji. Nah, benar nggak nih dari artikel ini datangnya ide untuk menulis topik seminar? Dia harus dibaca dulu itu artikelnya, apa sih masalahnya, apa sih metodenya, bagaimana solusinya, dan apa sih kesimpulan dan saran dari artikel tersebut. Nah, pengajuan topik seminar melalui Classroom, jadi sudah disiapkan pada topik pengajuan topik seminar. Jadi ada apa namanya assessment untuk kalian masuk ke sini. Nanti di belakang akan muncul kodenya. Sebutkan kodenya. Nah, setelah ini apa yang harus kalian lakukan? Nah, file yang diupload dengan format PDF. Jadi jangan Word untuk yang pengajuan topik file dari artikel pun pasti formatnya PDF. Karena selain PDF diupload, misalnya Word diupload, maka formatnya akan berubah pada saat saya buka. Kalian sudah rapi untuk mengaturnya di Microsoft Word, tapi pada saat dibuka dengan menggunakan secara langsung dengan di Classroom-nya, maka akan berubah-ubah template. Maka dipermanenkan menggunakan PDF. Setelah itu, di sini yang menjadi tugas kalian sebelum melakukan pengajuan. Jadi dari artikel yang kalian dapatkan itu, kalian harus mengkaji yang pertama apa masalahnya. Yang pertama, sebenarnya kalau membuat penelitian yang kalian harus cari adalah masalah pertama. Jadi jelaskan secara khusus ya, jadi salah. Terus dari masalah yang ditemukan dari artikel itu, cari sasarannya apa dan temukan kesenjangan itulah gapnya permasalahan sehingga topik yang diajukan layak untuk menjadi penelitian. Nah, jadi kalian harus baca dulu artikel itu. Apa sih masalahnya? Apa kesenjangannya sehingga itu diangkat menjadi sebuah artikel. Nah, tuh. Terus kaitkan hasil kajian. Nah, jadi hasil kajian kalian saat sudah membaca pada artikel yang kalian dapatkan pada penulisan masalah ini. Jadi kalian juga harus membuat masalah dari topik yang akan kalian angkat. Seperti apa? Apa gap? Jadi gap itu kesenjangan dari artikel tersebut. Dan apa yang belum diteliti pada artikel tersebut. Biasanya ada di saran ini. Kalau yang belum diteliti ini ada di saran ini. Sehingga bagian kosong yang belum diteliti di artikel itu akan menjadi topik penelitian yang akan diajukan. Landasannya sangat-sangat tepat sekali, berawal dari artikel yang sudah dipublish, sudah dibaca oleh kalian, kalian kaji artikel tersebut, ternyata ada gap di situ. Oh, ada gap tersebut. Misalnya dia memandang atau mengukur atau menguji bentuk dari sensor dari bagian depan. Nah, kota, terus ada motif-motif. Nah, ternyata di artikel tersebut dia belum mampu untuk mengukur bentuk sensor tersebut dari atas atau dari bawah. Sehingga bentuknya pun pasti berubah, bukan bentuknya kotak lagi, mungkin persegi panjang dengan tambahan ada pin di bawahnya atau ada bagian apa di atasnya. Nah, itu yang akan dijadikan topik untuk penelitian yang diajukan. Tuh ya. Yang pertama, masalah. Yang kedua, rumusan masalahnya. Nah, jadi kalian sudah harus membuat ini dari permasalahan tersebut. Jelaskan apa yang akan dikerjakan. Apakah kalian mau merancang bangun?
apakah mau mengembangkan atau apa yang lain lagi di permasalahan tersebut. Di tulisan di sini bagaimana mengembangkan pengukuran suhu menggunakan sensor suhu DS18D20 di dalam tangki air. Itu misalnya. Jadi bagaimana ada kata tanya yang digunakan untuk perumusan masalah. Ya, jelaskan apa yang akan dikerjakan. Yang dikerjakan. Ya, mau mengembangkan, mau merancang bangun, mau menjelaskan prinsip kerja, mau menjelaskan unjuk kerja atau yang lain-lain. Rumusan masalah itu beririsan dengan tujuan. Rumusan masalah pertanyaannya, tujuan ini jawabannya. Jadi jelaskan hasil dari rumusan masalah. Hasilnya ini yang dikerjakan. Jika kalian rumusan masalah itu mengembangkan, berarti hasilnya lah pengembangan dari alat ukur suhu menggunakan sensor suhu DS18D20. Nah, atau yang merancang bangun berarti merancang dan membangun sebuah sensor suhu yang mampu mendeteksi air di dalam tangki dengan derajat panas di atas 100 derajat. Nah, itu misalnya. Jadi ini jawabannya, ini pertanyaannya. Jadi jangan sampai keliru antara rumusan dengan tujuan. Setelah itu, apa metodenya? Nah, jabarkan metodenya. Jadi metode yang akan kalian pakai adalah, kalau rancang bangun adalah metodenya merancang dan membangun. Jadi ada dua, merancang dan membangun. Kalau ada metode lain selain merancang membangun, yaitu mengembangkan. Kalau ada selain mengembangkan, mengimplementasikan. Kalau ada selain mengimplementasikan, mengkaji. Nah, kalau mengkaji biasanya itu ranahnya TI biasanya. Kalau kita biasanya di implementasi, pengembangan, implementasi dan rancang bangun. Penelitian dengan melampirkan. Jadi di metode ini sudah ada lampiran ini. Satu, blok diagramnya. Harus ada nih, bagaimana sih blok diagram gambaran dari penelitian topik yang kalian mau ajukan. Yang kedua, tabel komponen. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, di alur dari penentuan topik, tabel komponen juga harus disertakan. Jangan sampai kalian buat blok diagram, tapi tidak tahu komponen yang akan digunakan, atau salah komponen yang digunakan. Ah, itu fatal sekali akibatnya jika kalian. Yang terakhir, apa implikasinya? Ya, apa itu dimaksudkan implikasi? Jelaskan apa implikasi dari topik ini kepada mitra atau masyarakat. Nah, tentunya alat yang kalian atau sistem atau apapun yang kalian kerjakan, tentunya ada objek yang harus kalian ambil. Entah itu untuk sekolah misalnya, untuk mengukur suhu ruang sekolah, atau untuk di tempat-tempat misalnya di penetasan telur, atau di tempat pengrajin pengrajin kayu misalnya, atau di petani kopi misalnya. Nah, jadi kalau misalnya yang dibuat adalah alat pengering kopi, berarti mitranya adalah petani kopi atau toko kopi yang menjual kopi secara berkesinambungan dari datangnya supplier sampai dia mengolah kopi tersebut. So, secara masyarakat, kalian membuat alat mengukur timbangan otomatis buah. Jadi secara mitra bisa, secara masyarakat bisa. Jadi timbangan buah sekarang itu kan masih misalnya, kalau yang digital harus menampilkan atau memasukkan harga. Jadi
harganya kita sudah masukkan, terus kita cek pemasukan buahnya, langsung bisa ngecek buah itu kondisinya matang, setengah matang atau mentah. Nah, jadi tidak hanya harga saja tampil, tetapi kondisi dari buah itu bisa tampil. Kita ke mitra, kita implikasinya langsung ke mitra atau masyarakat. Nah, itu yang nantinya akan muncul di pengajuan topik seminar. Jadi jangan banyak-banyak, cukup satu lembar saja, tas A4 yang isinya masalah, datangnya dari gap artikel yang kalian dapatkan, rumusan masalah, tujuan, metode, ada penjabaran ini, dan implikasinya. Itu yang menjadi poinnya. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah landasan untuk kalian mengajukan topik seminar. Ya, di bagian akhir di pengajuan muncul seperti ini. Topik. Misal nih, contoh sistem pengukur daya listrik pada peralatan listrik rumah tangga. Komponen. Jelaskan nih list komponennya yang akan kalian gunakan. Oke. Fungsi. Nah, ini fungsinya nih secara singkat-singkat saja. Jangan sampai tidak tahu fungsinya dari masing-masing komponen yang kalian pakai. Konsep. Ini konsepnya nih. Buatkan secara singkat saja konsepnya. Apa yang akan kalian mau lakukan di topik ini. Ya, apa kebaharuannya? Boleh dimasukkan di sini kebaharuannya di sini berdasarkan kajian dari artikel yang kalian sudah baca. Nah, sudah kalian buat ini, buat yang ini. Ini namanya infografis. Blok diagramnya dari ini, dari topiknya. Jadi ada sensor ini sebagai input sudah pasti. Ada UC ini pendekan dari microcontroller. Ada penyimpanan data secara cloud menggunakan base, dan ada output menggunakan LCD dan Android. Nah, internet sebagai komunikasi atau transfer atau sebuah jalan untuk menghubungkan data ke sensor. Jadi sensor yang mau diukur apa? Tegangan listriknya yang akan mau diukur. Terus yang membutuhkan catu daya yang mana saja sih? Ya, tentu ada sensor yang membutuhkan catu daya dan microcontroller yang menggunakan catu daya. Jadi saya lingkari ini menggunakan garis putus-putus. Ini menandakan bahwa catu daya ini untuk sensor dan microcontroller. Ini tidak, karena sifatnya cloud. Ya, sifatnya cloud. Ya, tidak perlu catu daya. LCD biasanya sudah ngambil dari sini. Weight sudah terpisah dia catu dayanya. Jadi inilah yang menggunakan catu daya. Ini untuk penyimpanan dan ini output. Ya, itu semua dari konsep topik pengajuan seminar. Itu runtutan untuk mengajukan topik. Nah, ini silakan dicatat. Inilah kode classroom-nya. Diketikkan kodenya ini di Google Classroom kalian, sehingga kalian akan langsung masuk ke halaman Google Classroom, dan di paling atas sudah ditunggu ini pengajuan topik seminar. Dan semua yang saya share di sini, ya, kajian-kajian itu dan persyaratan-persyaratan juga sudah ada di situ. Jadi silakan dibaca lagi dengan cermat apa saja yang diminta, sehingga kalian benar-benar tidak memerlukan waktu yang mubazir, artinya bolak-balik banyak revisi karena tidak mengetahui alur dan tahapan pengajuan topik. Banyak sekali mahasiswa yang mengajukan topik langsung ke judul, tetapi kalau pada saat pembahasan masalahnya, nah itu dia tidak mampu untuk memperjelas masalahnya.
Tidak ada dasarnya, tidak ada dasar dalam artian tidak ada artikel atau tidak ada bahan kajian ilmiah yang digunakan buat mahasiswa tersebut lama untuk menentukan topiknya. Jika sudah diruntut seperti ini, maka pengajuannya dan pembuatan topik akan menjadi lebih mudah dari sisi mahasiswa dan juga pembimbing untuk menilai apakah topik ini layak untuk dilanjutkan menjadi seminar atau perlu direvisi untuk diperbaiki. Bisa dilanjutkan untuk menjadi. Nah, itu alur dari pengajuan topik seminar. Oke, selanjutnya ini. Saya akan men-share contoh. Ini adalah contoh artikel. Langsung saya pakai artikel saya. Jadi bagaimana sih menentukan artikel atau jurnal itu ada di jurnal terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6. Ya, kalian harus tahu dulu. Pertama, jika kalian mencari artikel, usahakan ada nama jurnalnya. Ini nama jurnalnya, Jurnal Pendidikan, Teknologi dan Kejuruan. Harus ada volume, nomor, bulan, dan tahun. Itu yang menjadi penting. Tahun berapa sih artikel ini? Jangan sampai mencari artikel yang terlalu lama. Ya, minimal itu maksimal 5 tahun terakhir dari tahun sekarang. Ya, jadi jangan terlalu lama karena teknologi informasi itu berkembang sangat pesat, jadi jangan terlalu lama dipakai. Boleh yang lama itu sebagai pendukung saja, pendukung. Kalau primernya utamanya harus tahunnya dekat-dekat. Tahun 2021, tahun 2020, tahun 2019. Nah, lebih tua dari itu sebagai pendukung saja. Dan pastikan ada ini ISSN, ini P, ini print, ini elektronik. Nah, print ya di print outnya ini, elektroniknya ini. Ada nama jurnal, ada pengarang, ada ini apa namanya prodinya, ada asal institusinya. Jadi seperti inilah bentuk dari jurnal. Oke. Nah, jika sudah menemukan jurnal seperti ini, terus kalian mau mencari apakah jurnal ini terindeks Sinta 1 atau Sinta 2 atau Sinta 6. Kalian cukup ambil nama jurnalnya ini, kalian copy, kalian pastekan di halaman Google. Nah, nantinya akan muncul langsung di mana tempat artikel itu muncul dan langsung lihat apakah ada ciri-ciri dari artikel itu terakreditasi. Contoh, kita ambil lagi yang mana nih? Nah, ini. Oke. Sudah tertampil kan? Nah, itu tadi contoh mencari jurnal. Nah, jika di halaman home-nya ada sertifikat seperti ini bentuknya, biasanya kalau jurnal yang baik dan biar tidak membingungkan mencari jurnal, ada ini sertifikat. Nah, kalau ada udah sertifikat ini berarti jurnal itu sudah termasuk di Sinta 1 sampai Sinta 6. Kalau ini kalau dilihat ini Sinta 4. Sinta 4 ini. Oke, Sinta 4. Jadi ini yang di sini artikelnya boleh diambil atau boleh digunakan. Atau semakin kecil Sintanya semakin bagus. Misal ini Sinta 2. Ini Sinta 2 nih. Sinta 2. Nah, jadi ini jurnalnya tentang energi listrik dan elektronika. Nah, di bawah-bawahnya ini ada banyak sekali nantinya apa namanya judul-judulnya artikelnya yang berkaitan dengan elektronik. Bisa diambil, tinggal di-download ini, tinggal download, dikaji dan itu nantinya bisa sebagai bahan penyusunan topik Sakir.
topik seminar dulu, nantinya baru ke tugas akhir. Oke, setelah itu saya men-share mana itu ya? Ini. Nah, ini sudah tertampil. Ini adalah halaman pengajuan topik di Classroom. Jadi karya ilmiah sistem komputer dari kerja praktek, seminar, tugas akhir sampai revisi nanti semuanya akan terkumpul di sini. Ya. Jadi di sini di pengajuan yang pertama kalian sudah disiapkan ini. Jadi sudah ada petunjuk. Jadi silakan di-upload topiknya, pengajuan topiknya, artikel kedua-duanya, dan screen capture dari akreditasi jurnalnya yang seperti yang saya bilang tadi. Sertifikatnya boleh di-capture atau halaman home-nya yang ada sertifikat itu boleh di-capture. Jadi bentuk gambar. Nah, itu yang di-upload semua untuk sebagai bukti bahwa artikel itu muncul atau terpublish di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta sampai Sinta 6. Artikel itu bisa kalian pakai sebagai daftar pustaka kalian untuk pengajuan seminar. Jadi tidak sulit-sulit caranya mencari sumber, tinggal kalian ketikkan nama jurnalnya atau ketikkan kata kunci topik yang akan kalian cari atau ketikkan nama dosen yang kalian tahu di sticky yang mungkin yang pernah kalian ajar, maka semua artikel yang sempat dia tulis akan muncul di halaman depan Google. Ya, jika saat diklik maka akan muncul atau meneruskan ke lokasi dari jurnal itu atau artikel itu diterbitkan. Jadi seperti itu caranya. Jadi biar tidak terlalu jauh mengambil artikel, ya mulai dari sekarang bisa search artikel itu berdasarkan dosen, nama dosen yang sempat mengajar kalian di kampus. Dari nama dosen tersebut pasti akan muncul artikel yang dia telah kerjakan. Jadi tidak jauh-jauh dari misalnya ke Sumatera, ke Kalimantan kalian nyari. Nah, mending di awal dulu di sticky, nantinya dari sticky itu akan mengeling ke nasional atau ke internasional. Lebih bagus lagi jika kalian mendapatkan jurnal internasional. Ya, di jurnal internasional lebih bagus lagi. Ya, ini standarnya ini. Kalau mau melebihi boleh, kalau mengurangi baru tidak. Itu caranya untuk menentukan topik seminar. Nah, itu penjelasan saya secara eksplisit terkait dengan topik seminar. Nah, jika ada pertanyaan, saya persilakan dari teman-teman mahasiswa di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, apa yang menjadi kebingungan dan yang belum jelas silakan ditanyakan. Yuk silakan, waktu dan gininya ready ini buat kalian ini. Ada yang belum jelas silakan di. Pak, saya ingin Ya bertanya. silakan Leonardo Bio ya Leonardo Ya, Pak. ya. Tadi kan kalau judul itu tadi Bapak bilang harus bersangkutan dengan kayak mitra masyarakat kayak gitu kan Pak. Terus rencana saya, judul saya itu kena ke pemerintah kayak pemerintah begitu, tapi di daerah saya Pak, itu bisa nggak Pak? Oke. Judulnya atau topik penelitiannya mengacu Maksudnya kepada topiknya, Pak. apa? Topiknya Pak. Topiknya. Ya Pak. Topiknya apa? Objek dari topiknya? Kayak ya objek dari topiknya Pak, maksudnya judulnya tuh Pak. Ya, jadi biasanya objek dari penelitian itu biasanya ditaruh di belakang. Misalnya
sistem pengendali tanaman kelapa sawit di pabrik atau di pertanian daerah Kintamani. Nah, berarti Kintamani itu objeknya. Jika nanti Oh ya, Pak. di pemerintahan, berarti di pemerintahan di bagian belakang boleh dipakai. Nah, boleh dipakai. Jadi misalnya sistem untuk mengadministrasi surat menyurat di kantor pemerintahan Lombok. Nah, berarti kantor pemerintahan Lombok boleh dipakai. Jadi di awal itu adalah topiknya secara umum terkait dengan topik yang akan diajukan. Di belakang-belakang itulah objeknya, mitranya atau masyarakat yang menggunakan itu, yang menggunakan penelitian yang kamu mau pakai, yang mau kamu lakukan itu. Nah, gitu jadinya. Baik itu pemerintahan, baik itu sekolah, dagang, kampus, apapun itu bisa dipakai sebagai objek penelitian. Asal objek penelitian itu memang benar dari situ datangnya masalah. Nah, itu yang menjadi poinnya. Jangan sampai kalian yang membuat masalah di situ, tetapi dari situ tempat di situ terjadi masalah, kalian menangkap menggunakan panca indera kalian dan diproses oleh otak kalian, maka akan saya buatkan sebuah solusi untuk menanggulangi masalah tersebut berdasarkan nantinya penelitian yang saya mau lakukan. Nah, seperti itu alurnya untuk menentukan topiknya. Jadi jangan sungkan-sungkan, jadi jangan sampai membatasi objek penelitiannya. Apapun itu yang menjadi bahan dari permasalahan atau topiknya bisa kalian pakai. Ya, gitu Baik, Leonardo Pak. Bio. Bisa Terima sekali. kasih, Pak. Silakan diramu dan diracik topiknya berdasarkan apa namanya kajian artikel yang kamu cari dulu sehingga itu menjadi topiknya itu menjadi sangat-sangat kuat untuk kamu ajukan. Ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Siap, Ada Pak. Terima lagi kasih, Pak. yang ditanyakan? Ya, siap Leonardo Bio. Ada lagi ditanyakan, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, Febrion Dakulara. Iya, Pak. Kalau misalkan topik yang diajukan itu dari bahan kerja praktek kemarin gitu, Pak, boleh, Pak, yang diajukan? Ya, apakah boleh dari kerja praktek? Nah, kalau di kerja praktek yang kalian buat misalnya itu sampai merancang misalnya. Jadi kalau kerja praktek ya sampai merancang tujuannya. Kalau di TA, ini kan ranahnya mau ke TA dari seminar ini, harus lebih tinggi dari merancang. Harus sampai mengimplementasikan hasil rancangannya itu. Sehingga hasil rancangan itu memberikan dampak secara nyata kepada objek penelitian yang kamu mau ajak. Jadi jangan sampai nantinya topik seminarnya itu melanjutkan dari KP yang merancang itu. Nah, tidak, jangan merancang. Kalau merancang ranahnya masih kerja praktek. Ya, merancang, terus mengkaji, terus melaporkan hasil kerja praktek. Nah, itu masih di ranah kerja praktek. Kalau di seminar ini sudah masuk ke ranah lebih tinggi. Setelah merancang itu langsung mengimplementasikan. Boleh hasil rancangan yang di kerja praktek itu dilanjutkan, tapi dengan judul topiknya adalah implementasi hasil rancangan apa judulnya. Jadinya itu yang akan menjadi kebaharuan dari seminar ini. Dan sampai membuat topik seminar yang masih lingkupnya merancang. Nah, itu masih ranahnya KP. Kalau di seminar, apalagi nanti seminar ini menuju ke TA, harus sudah implementasi. Implementasi, rancang bangun, pengembangan. Nah, itu ranah dari
tugas akhir sistem komputer. Itu Febrion, bisa dipahami ya? Siap Pak, mengerti banget. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saatnya diskusi ini. Ya, siapa mau bertanya? Saya Pak. Ya, Benedictus Valdo, silakan Valdo. Terima kasih Pak. Ini Pak, saya mau bertanya untuk objek penelitian saya kan lebih ke sekolah. Apakah untuk judulnya nanti bisa diterima untuk mengenai media pembelajaran? Oke, ya benar-benar. Jadi saya lupa menjelaskan. Jadi di ranah tugas akhir atau topik seminar di sistem komputer, dulu-dulu kan banyak mengarah ke sistem kontrol, sistem kendali, jaringan. Nah, sekarang sangat bisa sekali jika yang mengambil media pembelajaran menggunakan perangkat-perangkat keras dan lunak dari sistem komputer yang sudah kalian pahami kalau kalian pelajari pada saat perkuliahan. Contoh nih yang sudah ada ya. Pengembangan media pembelajaran yang kemarin itu apa ya? Media pembelajaran pengenalan huruf dan angka. Nah, huruf dan angka untuk SD Negeri 1 Panjer. Nah, itu sudah menjadi bagian atau sebuah topik di SK karena pembuatan media ajar dalam bentuk fisik tentunya harus ada bentuk dari media itu dibuat semenarik mungkin. Di belakang media itu pasti ada rangkaian elektronika, pasti menggunakan komponen elektronika, pasti menggunakan software di dalamnya. Nah, itu menjadi satu kesatuan sehingga muncullah sebuah media pembelajaran. Ya, kemarin sudah banyak yang membuat media pembelajaran. Yang pertama pengenalan huruf dan angka. Huruf dan angka untuk huruf Hijriyah kalau yang di Muslim itu. Ada pengenalan huruf Sangsekerta, jadi aksara Bali itu. Ada juga pengenalan anatomi tubuh. Jadi jika tangannya dipegang, tangannya akan bergerak dan mengeluarkan cahaya dan mengeluarkan bunyi. Ini tangan gitu misalnya. Ini kaki, ini dagu, pengenalan anatomi tubuh. Ada juga media pembelajaran untuk pengenalan hewan. Jadi ada kotak, ada gambar-gambar hewan. Jika kotak itu ditekan, misalnya yang ditekan kuda, nah, jadi keluar suara kudanya. Nah, apa suara kuda itu? Atau jika diketik kuda, muncul langsung gambar kudanya itu yang menyala. Jadi itu yang namanya kuda. Teksnya kuda, gambarnya kuda gitu. Jangan sampai teksnya kuda, gambarnya macan. Nah, itu kan error dari media pengembangannya. Nah, banyak sekali, boleh sekali Valdo jika mengembangkan media pembelajaran. Ya, seperti itu Valdo. Boleh. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi. Ayo. Yang kalau misalnya, nah apa sih yang trennya sekarang sih? Nah, apa trennya sekarang? Ingat, tren setiap tahun itu pasti muncul. Kalau sekarang ini kan kita masuk ke ranah kurikulum MBKM, media Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu literasi yang paling update sekarang inilah literasi digital. Jadi bagaimana menggunakan sebuah perangkat digital nantinya bisa kalian gunakan untuk mengumpulkan informasi. Ya, nah itu semua akan muncul jika kalian mengambil sebuah topik yang berkaitan dengan digitalisasi. Ya, baik itu Internet of Things, embedded system, machine learning, dan apa itu ya? Robotika. Nah, itulah topik-topik yang tren saat ini yang berkaitan dengan sistem komputer yang ada unsur-unsur literasi digitalnya. Ya, jadi seperti itu bagaimana menghubungkan sebuah perangkat
misalnya smart garden. Smart garden berarti kebun, jadinya bagaimana proses penyiramannya, kapan waktunya, berapa kelembabannya, berapa suhunya, berapa intensitas cahaya, berapa kecepatan anginnya, berapa kelembaban tanah dan kelembaban udaranya, semua termonitoring menjadi satu sehingga bisa terdeteksi secara jarak jauh untuk mendeteksi kapan dia akan panen, kapan dia akan berbuah dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di situ. Nah, itu yang trennya saat ini. Jadi bagaimana sebuah teknologi digital bisa membantu pertanian, perkebunan, perikanan, dan yang lain-lain sehingga menjadi sebuah nilai ekonomis nantinya. Ya, misalnya kalian punya ternak ikan, misalnya ikan lele. Nah, kalau ikan lele kalian tahu itu kolamnya harus tidak jernih, putek harus. Berapa sih tingkat keputekan dari lele itu nggak tahu dah. Nah, belum ada yang mengkaji tingkat keputekan di air lele. Terus pakan lele itu enggak boleh satu hari satu kali, enggak. Ya minimal tuh 3 kali sehari. Nah, bagaimana caranya ngasih makan pakan ikan lele itu berdasarkan jumlah ikan yang ada di kolam itu sehingga tidak terjadi rebutan. Nah, lele itu jika tidak dikasih makan dia kanibal ya. Dia akan memakan temannya antar lele. Nah, itu jadinya. Dan bagaimana sih kita bisa mengukur tingkat perkembangan lelenya itu? Ya, lelenya ini udah siap panen apa belum ini? Nah, itu belum ada yang meneliti seperti itu. Terus untuk yang peternakan ikan, tani ikan. Simpel sih, tetapi belum ada yang meneliti sampai segitunya. Karena belum sampai jalan-jalannya ke arah sana. Kan nantinya di lingkungan kalian ada yang simpel tetapi tidak banyak untuk dikaji, belum banyak diteliti. Nah, silakan itu diajukan, siapa tahu menjadi sebuah kebaharuan nantinya di ranah teknologi. Intinya untuk mencari topik gini harus jalan-jalan sih sebenarnya. Topik tidak akan bisa kalian temukan di rumah karena lingkup rumah itu segitu-segitu doang. Kecuali kalian jalan-jalan ke samping kanan kalian, ke depan kalian, ke belakang. Nah, sambil melihat itu kalian mata, pikiran, dan panca indera lainnya itu menangkap, oh seperti itu dikerjakan. Nah, kayaknya ini terlalu sulit seperti ini dikerjakan. Misalnya itu kayak ini ada suatu sentuhan biar mungkin itu yang menjadi nantinya sebuah ide-ide nantinya dari kalian untuk menjadi sebuah topik nantinya. Seperti itu. Mencari ide itu bisa 2 cara. Pertama jalan-jalan. Nah, ya, jadi jalan-jalan. Kedua yaitu mencari artikel, duduk diam tetapi tangan dan mata dan pikiran itu sibuk mencari apa yang mau saya cari ini, ya mencari itu di internet itu, internetnya itu mencari artikel dan jurnal-jurnal itu. Ya itu udah dasarnya dari kalian untuk mengganti jalan-jalan secara langsung dengan jalan-jalan secara virtual, browsing. Lengkapnya jalan-jalan. Ya mendapatkan artikel, baca artikelnya. Oh, seperti ini artikelnya ini. Dia masalahnya seperti ini di sini. Oh, dia pakai metode ini. Oh, hasilnya ini dia. Oh, coba seperti ini ya. Sarannya apa nih sarannya? Dari saran itu muncullah. Oh, dia enggak mampu untuk mendeteksi ininya di bagian sisi kanannya ini. Baru di bagian sisi kiri ini yang dia uji. Berarti sisi kanan ini masih kosong ini. Ini bisa nanti menjadi sebuah topik. Nah,
Nah, artinya pengembangan dari artikel yang sudah kalian baca tadi. Dasarnya ada. Oh, ini sudah ada yang sebelumnya. Nah, saya mau kembangkan ini. Nah, gitu. Jadi jangan sampai cari topik tapi tidak ada dasarnya. Jadi kalau tidak ada dasar, buat pendahuluannya sulit. Ini dari mana datangnya masalah itu kalau tidak kita temukan masalahnya dulu secara langsung, jangan jalan-jalan itu, atau secara browsing dari artikel itu. Sudah caranya kita, pikiran kita, konsep kita untuk menemukan sebuah ide. Itu caranya. Jangan sampai langsung berpikir seperti ini, tapi sebelum membaca langsung kepikiran. Nah, itu yang sulit jadinya. Kalian dapatkan mungkin judulnya, tapi tidak bisa kalian membuat pendahuluannya. Karena tidak ada dasarnya. Nah, kalian tahu dulu dasarnya, tahu dulu asal-usul dari topiknya itu, baru kalian nanti melangkah mengembangkan dari artikel yang kalian temui itu. Sangat lulus dah perjalanan kalian itu. Ya, pendahuluan akan lancar kalian buat. Oh, konsepnya seperti ini nih. Oh, mitranya ini, masalahnya ini, rumusan ini, tujuan ini. Nah, udah dapat di awal sebelum kalian nantinya buat pendahuluan, kajian pustaka dan metode. Nah, tinggal itu dah, tinggal mengembangkan dari topik yang kalian sudah dapatkan. Masalahnya ya taruh di pendahuluan, rumusan taruh di pendahuluan, kajian pustaka sudah artikel-artikel yang kalian temukan taruh di kajian pustaka, metode taruh di metode penelitian. Nah, jadi aman dah apa yang kalian mau kerjakan, tinggal kalian masukkan saja ke sana. Tambahkan dengan kalimat-kalimat dan tabel-tabel pendukung nantinya. Jadi kurang lebih 2 bulan ini, 2 bulan pasti jadi. Yaitu proposal seminar kalian. 2 bulan itu. Penentuan topik paling lama berapa? Paling lama 1 bulan. Ya, paling lama itu, paling cepat ya bisa 1 minggu dapatnya itu. 1 bulan pengajuan topik, 1 bulan buat proposal. Oh, tinggal nanti ujian proposal. Lolos, lanjut TA selama ya jangan lama-lama 2 bulan. Bulan selesai sudah. Terus selanjutnya sudah ada kalian siap-siap untuk mengikuti yudisium dan wisuda. No, jadi sangat jelas sekali alur untuk menuju sarjana komputer. Ya, jangan sampai kalian terlena karena waktunya sudah banyak, tugas mata kuliah sedikit misalnya. Jadi terlena jadinya tidak mengerjakan topik seminar ini nantinya. Inilah pintu untuk menuju tugas akhir kalian. Kalau ini sudah oke, nah nantinya ke belakangnya itu pasti akan lancar sudah. Ya, itu silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh? Pak, maaf Pak, saya tanya lagi. Ya, silakan. Wio lagi. Ya ini Pak, tadi yang saya omongkan tujuan saya kan ke kabupaten di daerah saya Pak. Ya. Apakah itu waktu pengimplementasinya itu bisa pakai prototype Pak? Implementasi dari tugas akhir itu kalau prototype tidak boleh. Pertama. Oh ya Pak. Nah, bagaimana caranya untuk pengujian nantinya? Jadinya kalau kamu tempatnya di mana itu di lokasi tempatmu, dan kalau ada misalnya ada lokasi yang sama dengan tempatmu, mending kamu cari di lokasi dekat-dekat tempat tinggalmu sekarang ini. Kalau memang tidak ada dekat-dekat itu, berarti kamu harus pergi ke lokasi itu, ke lokasi di tempatmu, lakukan pengujian di situ, videokan di situ.
Jadi nanti pas ujian, video dibawa, alatnya dibawa. Nah, gitu nantinya ada 2 yang akan dibawa sehingga alatnya muncul, terlihat, dan penggunaan alat itu juga terekam secara video lewat hasil pengujian yang sudah kamu lakukan di situ. Itu caranya. Jika tempatnya jauh, ke lokasinya jauh dari kampus atau tempat tinggal kalian, makanya harus divideokan. Nah, jika dekat, ya jadi alatnya yang dibawa ke kampus, alatnya yang nantinya diuji di kampus. Siapa tahu nanti semester depan, semester ini sudah bisa offline untuk ujian seminar dan tugas akhir. Kalau misalnya seminar ya cukup berartinya membawa data-data, informasi, dan juga proposalnya yang terkait dengan proposal seminar. Kalau TA berarti membawa produk hasil TA-nya, penelitian itu yang nantinya akan diuji di kampus. Jadi seperti itu Leonardo Bio ya. Jadi lokasinya jika jauh, usahakan langsung setiap saat itu direkam. Nanti rekamannya itu yang akan dibawa ke kampus untuk menunjukkan bahwa apa yang kamu buat di sana sudah diuji di sana dengan orang-orang yang ada di sana. Jika memang lokasinya itu memang khusus di daerah tempat tinggalmu. Itu Leonardo ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi. Silakan nih, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika belum, nantinya jika tertunda bisa. Ada lagi? Silakan. Ya Raka nih, Raka. Saya ingin mengembangkan alat dari kakak tingkat. Oh, kecil suaranya Raka, kecil suaranya, jauh mic-nya. Misalkan ingin mengembangkan alat dari kakak tingkat, Pak. Apa mengembangkan alat dari Kakak tingkat. kotak? Dari kakak tingkat, Pak. Kecil suaranya, putus-putus. Oh, masih ngemut dia, masih mute. Ya, masih mute ini speakernya, mic-nya. Halo, tes. Ya, Pak. Ya, masuk. Saya ingin coba mengembangkan dari alat kakak tingkat, Pak. Terus untuk objeknya itu kan harus sesuai masyarakat. Nah, misalnya kalau saya ingin mengembangkan alat dari kakak tingkat, untuk objeknya di rumah tetangga itu boleh atau tidak, Pak? Oh, ya. Jadi Ya, mengembangkan tugas akhir dari kakak tingkat. Nah, terus objeknya di rumah tetangga boleh apa tidak? Oh, gitu. Nah, tergantung nih rumah tetangga itu spesialnya apa? Kenapa harus pakai rumah tetangga? Kalau pakai rumah sendiri, kenapa? Nah, gitu. Apa spesialnya rumah tetangga dibandingkan rumah sendiri atau yang lainnya? Jadi harus ada itu dasarnya. Jadi misalnya menerapkan itu tadi misalnya pengukur daya listrik pada gudang apa misalnya penyimpanan perangkat elektronik. Gudang ini, kamu nggak punya gudang nih. Gudang itu adanya di tetanggamu. Nah, boleh pakai tetangganya. Berarti dia punya gudang, di tetangganya punya gudang, kamu mau melakukan penelitian di gudang tersebut. Nah, gitu jadi dasarnya. Jangan sampai mengambil objeknya itu padahal di ruang lingkupmu bisa dipakai, malah mencari yang terlalu jauh atau jauh dari tempat tinggal. Kecuali nantinya memang tidak ada nih di tempat tinggalmu ini kebun kelapa sawit misalnya, rumahnya di mana misalnya Wangayu misalnya, nggak ada kebun kelapa sawit di Wangayu, harus cari di pertanian kelapa sawit. Nah gitu, berartinya dia harus keluar dari rumah. Misalnya nanti membuat smart home misalnya, ya smart home-nya sebatas apa dulu ini? Kalau misalnya smart home-nya itu bisa diimplementasikan di rumah sendiri,
ya rumah sendiri bisa dipakai daripada rumah tetangga. Kalau memang rumah sendiri tidak memiliki fitur yang dibutuhkan untuk alatnya, itu baru ke rumah tetangga. Nah, gitu prinsipnya untuk menentukan objek penelitiannya. Apakah ada di lingkungan saya atau tidak? Kalau ada, bisa saya pakai di lingkungan saya. Jika tidak, saya ambil di lingkungan atau daerah misalnya. Gitu caranya. Ya, itu Raka. Silakan disusun mulai dari sekarang ini. Ada lagi? Silakan. Ada? Silakan ditanyakan biar jelas. Jadi tidak menunggu lama. Sekarang hari apa? Hari Kamis. Nah, 1 minggu ke depan harusnya sudah ada nih. Ya, secara orak-orek dulu mungkin apa yang sudah terlintas selama seminggu itu, artikel apa yang sudah dicari, ya langsung dilaporkan di classroom. Pasti akan muncul nantinya feedback dari saya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah, apa yang masih kurang. Di situ mungkin nantinya revisi lagi ya, apa yang menjadi penguatan dari topiknya itu. Jadi revisi lagi itu sehingga memang betul memang layak untuk nantinya masuk menjadi sebuah proposal seminar. Oke, ada lagi kah? Ada? Pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, berarti semua informasi yang tertulis di slide sudah ada di classroom. Nah, di secara multitasking, kalau misalnya saya sudah sharekan, itu harusnya kalian langsung menuju mengecek apakah benar. Di sana akan sudah muncul ya, tidak hanya pengajuan topik, tetapi penulisan pendahuluan. Di situ sudah ada petunjuknya. Bagaimana membuat pendahuluan yang sesuai dengan standar karya ilmiah. Terus di bagian ke bawahnya lagi, penulisan kajian pustaka. Apa saja sih yang harus menjadi bagian pustaka? Terus sampai di bagian bawahnya, penulisan metode penelitian. Bagaimana membuat sebuah metode penelitian? Ada petunjuknya semua di classroom. Sampai dengan tugas akhir, seperti apa harus di-upload, sampai revisi, apa saja yang harus di-upload. Semua sudah tertulis secara detail di petunjuk classroom. Jadi, cermati petunjuknya, maka akan kalian memudahkan untuk membuat topik pengajuan. Oke, itu dari saya. Ada pertanyaan kah sebelum nantinya saya tutup ini? Oke, enggak ada. Febran udah, Valdo, Aldi, Putrawan, Fauzi, Budawan, Agus, Leo, Gede Pratama, Rika, Raka, Vika, Arfian. Oke ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan live session pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan chat baik secara grup atau personal, silakan. Dan pengajuan saya tunggu di classroom. Ya, itu saja pemaparan saya di malam hari ini. Semoga kalian mendapatkan topik seminar dengan segera, sehingga kalian bisa melanjutkan untuk membuat proposal seminar tugas akhir. Ya, sekian dari saya ucapkan selamat malam. Silakan beristirahat di tempat masing-masing. Selamat malam ya. Selamat malam, Pak. Dadah. Terima kasih, Pak. Pak.